Ini kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bak budi mengatakan maksudnya ini akibatnya apa? Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah ini pun 2000 gitu. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di channel Sahabat Orchid TV kawanku ya. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya kawanku ya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat dari beliau yaitu Gus Baha dengan tema kupas tuntas yang jarang diceritakan, kisah Nabi Isa yang jarang diceritakan kan ya. Di sini Gus Baha akan mengupas sampai mendetail kan ya. Maka dari itu mohon simak videonya sampai akhir selesai biar kita tidak salah paham dalam mensikapi apa yang disampaikan daripada beliau yaitu Gus Baha. Mari kita simak videonya. Let's go. Saya rumah lagi benar-benar salah paham ya. Jadi kalau kali ini masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwat hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kalau sinau hadis ini pas begini dikit berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya Tokotil Ula ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah Tokotil Ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari Nabi. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Sang mriki dalam kurung ini ruang nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat. Sing dalam kurung diterangkan wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduma minal haqqi badal. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis ini, metodologi atau formatnya hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf betul sak kalimat, sak apa? Huruf. Jadi mungkin masalah sifat kalau terangkan ya, enggak sepakat ini kalau terang masalah rawi. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka orang mari lantat kita jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak mari apa? Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nekah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat.
dan jelas namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengatakan maksudnya ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah ini pun 2000 gitu. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Basilika, kawasannya situ Bethesda, pokoknya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Enggak, kenapa saya cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam, itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Sebagai sentral apa? Kita tidak pernah salah paham tentang beliau, bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah. Jika saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus, Nasuriyah, terus ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak mau cara ini malah dekat. Apalagi banyak bodoh salaf yang mari bodoh. Orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Itu saya kisi bodoh, paham? Bodoh tapi udah seneng. Banyak zaman akhir orang bodoh, jadi edisi bodoh ya yang seneng. Mereka orang bodoh mesti senengnya orang apa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original ini. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya Dualia itu pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu rasanya. Dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara wong fikih drengki haram. Jadi gak menarik, wong fikih gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muandi cok. Sawong iso maca Bujeromi, anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwadeng nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fikih nek ana wong lara ora siap. Senengnya muni haram daripada nambani ada muni apa? Kadang malah nuduh mesti kafar itu sama dhisik-dhisik mulane lora lo. Sementara Tobib ora usah monis, jumpa jam luput mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si Tobib ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Lalu kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Jadi kalau nak tangi jam setengah 4. Wong kalau ulama jadi yang tangi yo terus nih gue kopi. Ini jujur. Kalau betul nanti ada tuh jarang. Ada gue kopi itu terus sinau. Mungkin ampun bagi subuh ini lebih sholat 2 rakaat cepat.
Kalau istighfar rapati mati. Tapi sinau, kalau mesti kalau sinau biasanya kalau sinau Bukhari Muslim jam 3:30. Tidak ini kalau cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa lah. Sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita ada siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Riwayat Nabi Muhammad itu sing bener, masalah basariah. Ono santri khusuk zaman era sahabat. Mak poso mau ngambung bojone. Sangking khusuk poso-poso kok ngambung ora kuwate ngem. Udah mau be Aisyah. Riwayate cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok khusuk ra gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri itu agak siap. Ngene riwayat Nabi ini urusan bunga-bungan. Kowe riwayat kiaimu bunga-bungan ora pantes iku Nabi. Di riwayat qabalani Rasulullah wa ana wa napa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anak pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tahu. Nah saya ini orang dia jatuh rahasia. Aku lo siap. Kalau nu mau kadung ngalim nu jatuh siap. Mari aku jatuh simulang liane rawan pisan. Mana dia kalau terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa, nih nopo. Nah, jadi secara tauhid itu aman jatuh. Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia, alhamdulillah. Artinya selamat sampai berarti. Paham? Orang rasa jatuh kok selamat mulia, alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid nopo. Bagus. Jiwa orang mulia secara tauhid nopo. Bagus, positif. Orang-orang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid nopo. Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa alamakum billah ghairu anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono yo kawin. Malah contohnya ghairu anni yo asum wa uftir wa atazawajun. Aku ya belum kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang Basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap jadi atas. Posisi Muhammad tidak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, dari Basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut tengah kamare Aisyah, fi hujratin apa? Aisyah. Wantas sarul khobar. Berita buahnya, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delalah pasti tahu Abu Bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tu unuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Ketok dulu. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa. Saiki tadi Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat yang turi napa Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tikta hayyan wa maita ya. Tikta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa meninggal. Tikta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu adzibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya riwayat dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Mangka na'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah, inna wa hayyun. Terus kan fatalah wa ma Muhammadin illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'u qutilang.
sekarang saya nih setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobbalani Rasulullah wa huwa masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi ya sering dineng bojone. Paham ya? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa terlalu sempurna akhirnya meleset melesat dianggap pengek. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Kalau wong dene meyakini misalnya ben Rukin wis tuwek so tak watuk bumi yang Wonosobo ya Rukin kalimat bumi Rukin mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Rukin nganti darani patoke napa bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu kalau sudah mengidolakan orang pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah, soalnya bumi ra karo-karo. Malah nek ono malah ra karo-karo. Mergo ge problem tauhid, ge problem apa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qada bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten iki. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat dengan demikian. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula benar sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur. Itu bahwa pada faslil qada nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangane cara Jawa jepiteng kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan jepiteng kabeh, ngadepi Allah jepiteng kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel malah hilang, no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. No, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Oke kawanku, penuh tawa tapi mengandung makna, penuh teka-teki tapi banyak arti. Maka dari itu, mari kita rampungkan videonya sampai akhir selesai. Jangan cuma berhenti di sini kawanku ya. Karena kata beliau Gus Bah, ngaji kui penting. Mari kita rampungkan videonya sampai akhir selesai. Let's go. Ini kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang. Terus kapan lagi jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan, niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Jadi ora tenanan itu dadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sithik-sithik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid menapa? Energi. Kulo nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap karena untuk menjaga energi apa? Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya, misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad, ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Sarorai sampean tentang wali aktab, wali abda rohullah. Sampean paling kerungu-kerungu pas mana kibat. Artinya kerungu-kerungu tok roke ora tau sambung, paham nggih? Dari gue seling mangan biak pite, malah hijab kok. Napa? Hijab, napa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai napa? Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa?
ya Rabbu ya Syahid ya apa ya Khalik ya apa terus tis'atu alfat. Setiap wali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syaikhul Qadir itu milih 9, tis'atu nopo alfat. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih secara kapitalistik ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq ya Wahhab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan wis transaksional cek napa? Misalnya ya Wahhab napa? Paham? Mulai kurang ajar mengiran tidak bisnis itu tidak napa? Tidak ada yang duwe kajian tingkah, ngajak proposal yang pengen. Paham? Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, koyok sak semut ireng, sangin cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Syaikhul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran ketika Allah mensifati sebagai anzalal kitab atau anzalal Quran kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran dan nazzala alaikal kitab itu mesti sifatnya al-hayyul qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya Hayyu. Tapi sing memahami ya Hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakkal zat sing urip sing ora mati. Wis kowe nek urip uga. Tapi orang yang sudah wusul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya Hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali, tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada mayat Allah bil khalqi, wa bi hajatil insan, wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinil. Ya Allah zat sing hidup. Ini satu urip apa untungnya apa? Nanyai Fatihah Rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa meneh ya Rahman irham. Apa meneh wiridan ya Latif ultuf dina. Itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bididab ultuf dina. Semua transaksional. Napa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya ultuf. Nah jenengan ya Rahman ya wow ya Rahman Rahman ya Khairur Rahimin irham. Ya memang tidak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam tuh senang. Ya Khairur Rahimin irham. Ya Latif ultuf. Dan itu memang baik di bangku juk klenik juk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah ya Hayyu ya Qayyum wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la ya Allah zat sing urip sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten besok ben mati tuwek rentan. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak dunya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh mudhar kabeh batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya Hayyu ya Qayyum itu penuh dimahamidah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Istighosah dilengkas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula cek istighosah masal niki nggih mati kabeh. Baik aku sistem besar-besaran dia mati kabeh. Tapi itu ada nomor kamu. Tapi nak murtad-murtad itu kata sing kenal kula, rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nak urusan tafsir ngaji mek kula.
Tapi nak tawarin itu tetap siap. Coba lo ke sing apik kamu. Dia sing apik wis dicocoki wong akeh terus. Lah aku lama sing apik wis bener cara kula. Kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah di janibul Quran, kayak ya Hayyu ya. Kayak tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi kena dititeni. Umpama mletete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Zat yang penuh keagungan. Orang meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Bar. Untuk tidak lah ya khair rahimin Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latif ping 10, nah ya Hayya kok ping 1. Ya bandingannya itu 1, piro. Orang kok ya Latif pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa? Muni sifat Allah ya Hayy. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, makomnya begitu mau apa? Mau kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Mbok bareng itital ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Mbok sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi menyalatif ya Rahman ayo. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ikhlas. Namun buat terus terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, panjang terang wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? Coba ini volumenya apa? Dikurangi, ya. Porsinya apa? Pun kalau terusakan. Dengan paham tauhid kayak tadi lewat riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi duka inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping pas fasil kondo. Jika ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasil apa? Kena gak dijajah iki orang-orang sak bingung ora ono sing gandeng. Makan apa? Sing bingung wonten kula Pak, wah nggih jenengan bingung. Wong Nabi mawon saat ini dipimpin sedang dan fasil apa? Malah kula nu syukur sekali dengan pemahaman ini. Kula nu setiap saat kula nak ndonga ya Allah, kula nu setiap saat nak jinan penting pun ikhlas asal kula jinan tegir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara bersariah. Ilmu itu ya aneh, tapi kula yakin mari selamat. Aneh ora penting napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas basariyah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa nabo. Nabi ngambung aku padahal beliau kok. Lho teng mriki nggih sami. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidun Nas itu di ngendikane Nabi pas mangan daging. Riwayat Nabi ngendikan pas napa? Pas dihadiahi sampel pas napa? Pas kalian dahar mboten. Nah kita mboten apa ngomong sakral wis juga minyakan ben tambah sakrale ben tambah napa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata waktu omahe pinggir kali mlebune wangel. Odet ra iso, mobil ra iso, mesti kesane man. Karena aura itu menolong, paham nggih? Aku pasti tenan ora, pokoke desene ngoten niku meyakinkan.
Nah, misalnya sampean kiai mlidin ngarepe ana BMB pagere wati. Pemene mlebu pertama omahe kita ana para bulan. Ane ngobot paham ya. Tongane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat basaria. Iso wae wali tenan mergo ngetokno basa. Ya itu ora tenan kira rasa keberatan. Ya itu keberatan itu ora tenan. Maksudnya potensinya sama, potensinya apa? Oh terus kowe keberatan. Misalnya wali tenan nggawa HP loro apa meneh gawe apa MP3 ya wong mesti ra yakin nek wali. Padahal iso wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus sausi Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran sampai dia saking khusyuk enak ditabok pipi kentengan dikene sing iki sampai ra tau ngecewono siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanake pangeran ke pangeran mergo saking sempur. Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basa, termasuk riwayat niki wong ngendika tentang anak Sayyidun Nas kok pas sampai dahar apa sambil wedhus. Niki riwayat lho, niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur apa? Basari. Kalau kadang diprotes, Gus Dina nak ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah marah ngarang menang, nak kok tak jawab. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Ya itu tadi untuk menopang khatas bahasa. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas Mas Darno apa? Karena sampean tak jamin roh sakit tok bacare wis kemenusan. Oh kowe beden jobane kemenusan apa ora ora mandi. Kowe wis maca wae kemenusan. Apa meneh uraan malah bar napa? Malah napa? Bar. Jadi rasa tiru musim iki tetep maca gak apa-apa. Wah, bar tenan. Iya. Kira keramat mulang ra sopan tutup sing ngaji. Cara keramat yang orang-orang tutup, maksudnya sambung. Basarianya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawanku, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah merampungkan atau menyelesaikan kajian singkat dari beliau yaitu Gus Bah hampir 1 jam 30 menit lebih sedikit kawan ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari mengkaji kajian daripada beliau yaitu Gus Bah kawan gue ya. Dan oke mungkin begitu kawan gue ya, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya kawan ya. Walaupun kita ngaji lewat akun YouTube, mudah-mudahan kita tetap selalu dianggap sebagai murid daripada beliau yaitu Gus Bah. Mari sudah mungkin begitu ya kawan ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.